Oke, di video kali ini saya ingin memberikan review match untuk pertandingan dari PSM Makassar dengan Arema FC, di mana PSM Makassar berhasil memperoleh 3 poin setelah mengalahkan Arema dengan skor 3-0. Jadi untuk PSM Makassar di pertandingan ini adalah momen kebangkitan yang artinya saya hanya ingin lihat apakah PSM Makassar yang sebagai tim tuan rumah bisa memanfaatkan modal ini sebagai bentuk kebangkitan dengan cara memperoleh kemenangan. Apapun keadaan PSM Makassar yang mungkin saat ini lagi nggak terlalu baik terutama dari pemain-pemain yang banyak cedera, intinya PSM Makassar ini harus menang, harus cepat bangkit. Ini yang saya ingin lihat di pertandingan ini dari PSM Makassar. Sedangkan dari Arema FC yang saya ingin lihat adalah bagaimana dengan pemain yang kalau boleh saya bilang bisa full team dibandingkan PSM Makassar, ini akan seperti apa permainan Arema. Karena pemain-pemain yang diturunkan ini hanya Charles paling yang nggak bisa bermain. Sisanya bisa bermain semua, terutama pemain asingnya. Nah ini saya ingin lihat bermodalkan pemain yang full tim akan seperti apa permainan Arema. Nah kalau kita lihat di babak pertama, sebetulnya permainan dari kedua tim ini cenderung sama. Ketika bertahan sama-sama melakukan pressing. Ketika menyerang juga sama-sama bermain lebih cepat. Jadi memang permainan kedua tim ini sangat terbuka sekali. Lalu sangat efektif juga karena PSM Makassar sebetulnya juga banyak peluang. Pertama dari Adilson yang melakukan headingan itu assist dari Yuran tapi masih bisa ke tepi Schwarzer di awal-awal menit itu kalau nggak salah menit 4. Lalu ada Adilson lagi yang harusnya bisa kena bola assist dari Yance atau siapa posisi dari kiri tapi justru nggak kena gitu. Jadi masih ada beberapa lah peluang-peluang yang tercipta yang memang sudah terbukti kalau permainan PSM Makassar ini sudah berjalan sistemnya. Sedangkan untuk Arema FC juga sama terlihat dari peluangnya Gustavo yang masih bisa ketepis oleh Reza, lalu ada Lokolingo yang shoot juga masih bisa ketepis oleh Reza. Ini juga membuktikan kalau sistem permainan Arema juga efektif dengan permainan terbuka seperti ini. Makanya di awal-awal menit itu pertandingan cukup seru sekali untuk kedua tim. Nah, di sini akhirnya PSM Makassar bisa unggul gol dari Adilson Silva, itu assist dari Ananda Rehan. Tentu saja jangan melupakan jasa dari Ananda Rehan karena ini menurut saya golnya cukup baik nih dari assistnya Ananda Rehan. Karena posisi Adilson ini bisa bandewan dengan Schwarzer atau kiper dari Arema. Jadi assist dari Ananda Rehan ini benar-benar memanjakan sekali dengan seorang striker yang seperti Adilson ini tipenya. Nanti saya akan jelaskan kenapa Adilson bisa lebih nyaman dengan bermain seperti ini untuk PSM Makassar. Nanti ketika gol kedua saya bahas. Jadi sudah unggul 1-0 dan memang terlihat kalau Arema di menit-menit sisa 3 menit memang sudah terlihat gak terlalu banyak perbedaan karena waktu sudah cukup singkat di babak pertama selesai. Nah lalu kita masuk di babak kedua. Di babak kedua di sini kalau boleh saya bilang PSM Makassar kan gak bermain dengan gelandang serang yang murni. Karena Arfan dan juga Ananda Rehan kalau saya bilang ini dua pemain box to box semua. Jadi nggak ada pemain yang murni sebagai gelandang serang. Biasanya ada Everton tapi di sini karena Everton nggak main, jadi Tavares lebih bermain dengan tidak ada gelandang serang yang murni. Dan memang terlihat ketika Arema FC di babak kedua sudah mulai bisa menekan karena ingin mengejar ketertinggalan. Di sini memang ujian sekali untuk PSM Makassar bisa bertahan di zona area sendiri. Yang saya sayangkan dari Arema adalah kontribusi permainan dari Lucero. Karena apa? Lucero sangat minim untuk bisa memberikan kreativitas di sektor tengah. Padahal Lucero ini kan pemain gelandang serang. Tapi justru nggak bisa memberikan kreativitas. Berapa kali passing-passing long ball dari Arema justru nggak efektif sama sekali. Karena PSM Makassar ketika di babak kedua sampai menit 70-an lah kalau saya bilang sudah bermain di zona area sendiri. Yang artinya Arema harusnya bisa lebih sabar lagi untuk bermain passing-passing pendek daripada passing-passing long ball. Karena Gustavo lebih banyak bermain melebar ke kanan. Jadi target man dari Arema sebetulnya hanya Lokolingo, tapi posisinya di pressing oleh Yuran Fernandes. Jadi sangat sulit sekali untuk Arema bisa menerobos ke benteng pertahanannya PSM Makassar di babak kedua daripada di babak pertama karena PSM Makassar lebih bertahan di zona area sendiri, nggak terlalu terbuka seperti di babak pertama. Tapi di sini juga ada minus kalau menurut saya. Kalau PSM Makassar terus-terusan tertekan oleh Arema FC, tentunya berbahaya karena kan PSM Makassar baru unggul 1-0.
Jadi memang cukup berbahaya kalau PSM Makassar nggak bisa keluar dari tekanan penyerangannya Arema. Nah, disinilah saya baru melihat kalau Tavares melakukan strategi yang cukup brilian ketika Ricky Pratama masuk ya menggantikan Doni Salman ya karena mengalami cedera, lalu Andi Harjito masuk menggantikan Yance Sayuri. Kalau kalian lihat pergantian pemain dari Tavares, ini bukan pergantian untuk bertahan. Tapi pergantian ini dilakukan agar PSM Makassar bisa memasukkan pemain yang lebih fresh agar permainan PSM Makassar bisa keluar dari tekanannya Arema. Ini yang saya bisa tarik kesimpulan dari pergantian pemainnya Tavares. Karena terlihat kalau PSM Makassar ini terus-terusan tertekan. Jadi ketika melakukan serangan balik, ya juga berapa kali nggak terlalu efektif. Nah, di sini akhirnya Adilson mendapatkan passing cantik lagi ya dari Ricky Pratama dan bisa mengeksekusi menjadi gol. Jadi Adilson di pertandingan ini langsung bisa menciptakan 2 gol. Nah, kenapa saya melihat kok Adilson justru nyaman dengan permainan seperti ini? Karena kalau saya bilang pemain tengah dari PSM Makassar termasuk asis Ananda Rehan dari Ricky Pratama itu lebih cepat untuk memberikan passing-passing through pass. Bedanya kalau pada saat ada Pluim atau pada saat ada Everton, mungkin aliran bola sedikit lebih lambat. Jadi bukan seperti tipenya Adilson yang menerima bola untuk lebih memanfaatkan body ball gitu loh, body balance untuk menahan bola. Tapi tipenya Adilson ini lebih ya ke sprint ya, ke lari. Jadi ketika mendapatkan passing through pass, nah disinilah tipenya Adilson bisa memberikan peluang-peluang gol. Ini yang mungkin saya bisa tarik kesimpulan kenapa Adilson justru di pertandingan ini lebih nyaman ya bermain dengan tidak adanya seorang gelandang serang. Ya, karena Ananda Rehan, Ricky Pratama ini kan sebagai pemain box to box yang saya lihat ya, atau Ricky Pratama lebih bermain ke kiri menggantikan Yance. Jadi cukup bagus itu assist dari Ricky Pratama dan finishing dari Adilson. Ya, jadi ketika PSM Makassar sudah unggul 2-0, tambah lagi gol dari Ricky Pratama. Itu golnya cukup cantik sekali. Ya, melabuhi 4 pemain Arema ya, kalau boleh saya bilang. Sampai Amatigo dengan Jayus atau siapa ya, itu sempat terjatuh dan Ricky Pratama melakukan flashing ke tiang pojoknya Schwarzer. Ya, jadi jelas kalau 2 gol yang tercipta dari PSM Makassar melalui Adilson dan juga Ricky Pratama, ini yang saya bilang pergantian jenius dari Tavares. Karena pergantian ini jelas memberikan dampak yang positif untuk permainan PSM Makassar yang justru beberapa kali ditekan oleh Arema. Ya, jadi ini sudah ada langkah yang cukup baik dilakukan oleh Tavares. Sedangkan untuk Arema, ya kalau saya bilang kontribusi Lucero ini sangat minim. Lucero nggak bisa membuat perubahan di sektor tengahnya Arema. Justru Arkan Fikri yang masuk di babak kedua yang mungkin lebih ke box to box ya. Justru lebih terlihat kalau Arkan Fikri yang lebih banyak melakukan kreativitas. Tapi ya kelemahannya yaitu serangan balik dari PSM Makassar. Karena kan Arkan Fikri juga membantu pertahanan dengan Jayus. Tapi karena Lucero nggak bisa terlalu memberikan kreativitas di tengah, lebih condong bermain ke kanan. Gustavo juga lebih banyak kegeser ke kanan karena susah sekali ya untuk masuk melabuhi Yuran Fernandes. Ya jadinya penyerangan Arema ini seperti nggak ada keputusan akhir yang menjadi peluang emas. Ya, jadi menurut saya dari Arema FC kontribusi dari Lucero ya ini perlu dievaluasi kalau menurut saya dari Valente, karena di beberapa pertandingan terakhir aliran bola dari sektor tengah Arema terutama dari perannya Lucero menurut saya masih kurang maksimal. Ya, jadi dengan kemenangan ini tentu saja untuk PSM Makassar selamat ya, kalian mendapatkan 3 poin. Ya, kemenangan yang menurut saya jelas memberikan pukulan kepada mental para pemain PSM agar bangkit ya, bukan pukulan sih, cambukan lah, agar bisa lebih bangkit. Dan tentunya dengan kemenangan ini ya, karena PSM Makassar nanti akan bertemu dengan Hougang ya di AFC, lalu nanti bertemu dengan Rans yang sekarang lagi di peringkat atas. Dengan bermodalkan kemenangan ini pasti mental para pemain juga cukup baik. Lalu saya juga apresiasi kepada supporter yang hadir. Ya, saya melihat dari televisi ini tribun dari PSM Makassar cukup banyak ya yang hadir supporternya walaupun nggak terlalu penuh. Tapi ini bisa membuktikan ya kalau supporter tetap mendukung PSM Makassar apapun keadaannya. Belum ditambah ada yel-yel yang berbunyi Juku Eja. Nah, itu yang saya ingat waktu PSM Makassar merayakan juara itu ya. Di musim lalu saya ingat video-video yang dikirim ke Instagram saya
yel-yelnya seperti itu tuh sudah mulai terdengar dari televisi. Luar biasa ya, supporter PSM Makassar tetap berikan dukungan yang positif ya kepada tim. Jadi selamat untuk PSM Makassar. Lalu untuk Arema FC dengan kekalahan ini saya bilang permainan di babak pertama sudah cukup baik, tapi ya masuk di babak kedua walaupun lebih banyak menekan, ya saya bilang kontribusi Lucero lah. Ini yang membuat sektor tengah Arema nggak terlalu banyak kreativitas. Jadi lebih banyak mengandalkan passing-passing long ball yang justru nggak efektif karena Gustavo posisinya banyak kegeser ke kanan. Ya ini bukti kalau memang kontribusi Lucero menurut saya masih sangat minim di babak kedua. Ya ini semoga ada evaluasi dari Valente juga. Ya jadi tetap semangat untuk Arema FC. Tapi kalau dinilai dari gaya permainan, ya saya bilang progresnya sudah cukup baik untuk Arema. Tinggal masalah hasil aja yang mungkin belum terlalu maksimal untuk Arema. Ya jadi tetap semangat untuk Arema FC. Jadi ini aja video yang saya bisa berikan kepada kalian. Terima kasih, semoga bermanfaat. See you.